Coba bayangkan sejenak, kalau mulai hari ini, semua kekhawatiran yang selama ini menggerogoti pikiran Anda tentang hak-hak pensiun akhirnya mendapat jawaban pasti. Bukan lagi sekadar rumor yang beredar dari mulut ke mulut, bukan janji-janji manis yang selalu berakhir mengecewakan, tetapi pengumuman resmi yang sah, tercatat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk Anda yang sudah mengabdikan diri puluhan tahun sebagai pegawai negeri sipil, yang melewati hari demi hari dengan penuh tanggung jawab, yang mungkin bahkan mengorbankan waktu bersama keluarga demi menjalankan tugas negara, dan yang kini di masa pensiun masih harus gelisah memikirkan nasib uang pesangon yang tak kunjung jelas, inilah saatnya untuk benar-benar bernafas lega dan merasa dihargai. Skema pesangon terbaru yang diluncurkan pemerintah akhirnya secara resmi mengakomodasi data pensiunan lama, termasuk mereka yang sudah pensiun bertahun-tahun lalu. Ya, Anda tidak salah baca dan tidak salah dengar. Kali ini bukan hanya untuk pegawai yang baru saja memasuki masa pensiun di tahun ini atau tahun lalu, tetapi juga untuk mereka yang sudah lebih dulu pensiun, bahkan jauh sebelum skema baru ini dirancang dan dibahas di tingkat kementerian. Ini adalah kabar yang ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu pensiunan di seluruh Indonesia. Dan yang lebih membesarkan hati lagi, dana pesangon yang nantinya cair dari skema baru ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan mendesak yang mungkin selama ini tertunda karena keterbatasan dana. Anda bisa menggunakannya untuk melunasi hutang yang sudah menumpuk, menutup tagihan listrik atau air yang tertunggak, membiayai pengobatan yang sempat tertunda, atau bahkan sebagai modal untuk memulai usaha kecil-kecilan di usia pensiun yang bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Jadi ini bukan sekadar bantuan tunai yang habis begitu saja, tetapi peluang nyata untuk bangkit, menata ulang keuangan keluarga, dan memulai babak baru dalam hidup dengan lebih tenang dan terencana. Pemerintah melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara, sudah menyatakan secara resmi dan tegas bahwa data pensiunan lama telah masuk ke dalam sistem dan saat ini sedang dalam proses integrasi penuh ke dalam skema pesangon tahun 2025. Artinya apa? Artinya Anda tidak perlu repot-repot mendaftar ulang dari awal, tidak perlu mengantri panjang di kantor dinas kepegawaian, tidak perlu bolak-balik mengurus berkas yang rumit, dan yang paling penting, Anda tidak perlu membayar sepeser pun kepada calo atau oknum yang mengaku bisa membantu mempercepat proses pencairan. Semua proses pencairan dana pesangon ini dilakukan secara otomatis berdasarkan data kepegawaian yang sudah ada dan tersimpan rapi di sistem database pemerintah pusat. Tidak ada biaya administrasi, tidak ada pungutan liar, dan tidak ada jasa perantara yang sah. Kalau ada pihak yang menghubungi Anda dan meminta uang untuk mempercepat proses, itu patut dicurigai sebagai penipuan. Sekarang tentu saja muncul pertanyaan besar di benak Anda. Apakah nama Anda termasuk dalam daftar penerima? Apakah Anda akan mendapat pencairan di gelombang pertama bulan April ini, atau justru harus menunggu batch selanjutnya di bulan-bulan berikutnya? Dan kalau memang harus menunggu, berapa lama waktu tunggunya? Tenang saja, di video ini kita akan membahas semuanya secara lengkap, jelas, transparan, tanpa drama berlebihan, dan tanpa informasi yang menyesatkan. Semua yang akan kami sampaikan adalah berdasarkan pengumuman resmi dari pemerintah, data yang sudah diverifikasi, dan sumber-sumber terpercaya. Kami juga akan membantu menjelaskan langkah demi langkah apa saja yang bisa Anda lakukan untuk memastikan bahwa hak Anda benar-benar sampai ke tangan Anda tanpa hambatan. Karena ini bukan hanya sekadar soal uang pesangon semata, tetapi soal keadilan bagi mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi tanpa pamrih, yang sudah memberikan tenaga, pikiran, bahkan kesehatan mereka untuk negara, dan yang seharusnya mendapat penghargaan setimpal di masa tua. Jadi, kalau Anda atau orang tua Anda, atau mungkin kakek nenek Anda, adalah pensiunan lama yang selama ini merasa terpinggirkan dalam berbagai skema bantuan pemerintah, yang merasa tidak pernah didengar suaranya, yang merasa diabaikan hanya karena sudah tidak aktif bekerja lagi, sekarang saatnya untuk bangkit dan mengambil hak yang memang sudah seharusnya menjadi milik Anda. Jangan lewatkan satu detik pun dari video ini, karena informasi yang akan kami bagikan bisa jadi titik balik dalam hidup Anda dan keluarga. Informasi ini bisa mengubah kondisi keuangan Anda, bisa memberikan harapan baru, dan bisa menjadi awal dari kehidupan pensiun yang lebih layak dan bermartabat.
Pertama-tama, mari kita luruskan dulu satu hal penting yang selama ini sering disalahpahami oleh banyak masyarakat. Banyak sekali pensiunan yang selama ini sudah pasrah, yang sudah menerima begitu saja keadaan mereka, dan yang merasa bahwa ketika masa pensiun datang, maka semua bentuk perhatian, dukungan, dan bantuan dari pemerintah juga ikut berhenti seketika. Setelah puluhan tahun bekerja keras, berjasa, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, hingga pelayanan publik, justru di masa pensiun mereka merasa seperti tidak lagi dianggap penting. Padahal, masa pensiun seharusnya bukan akhir dari segalanya. Masa pensiun seharusnya bukan titik di mana seseorang kehilangan nilai dan pengakuan. Justru sebaliknya, masa pensiun adalah fase baru dalam hidup yang seharusnya penuh dengan penghargaan, kenyamanan, ketenangan, dan kesempatan untuk menikmati hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Dan inilah kenapa kabar bahwa data pensiunan lama kini resmi dimasukkan ke dalam skema pesangon baru menjadi angin segar yang luar biasa bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Bukan hanya karena uangnya, meskipun tentu saja aspek finansial sangat penting dan sangat membantu, tetapi lebih dari itu, karena ada pengakuan, ada itikat baik dari pemerintah untuk membereskan masalah yang selama ini tertunda dan terabaikan. Ada usaha nyata untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu, untuk memberikan keadilan kepada mereka yang sudah berjasa, dan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pensiunan yang merasa ditinggalkan atau dilupakan. Nah, supaya kita tidak keliru dalam memahami konteks dan latar belakang dari skema pesangon ini, mari kita tarik sedikit ke belakang dan lihat bagaimana semuanya bermula. Beberapa bulan terakhir ini, tepatnya sejak akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025, pemerintah Indonesia melakukan pembenahan besar-besaran terhadap sistem penggajian, tunjangan, dan pesangon bagi para aparatur sipil negara, termasuk mereka yang sudah memasuki masa pensiun. Pembenahan ini bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, banyak keluhan dan kritik yang masuk terkait ketidakadilan dalam distribusi tunjangan, keterlambatan pencairan dana pensiun, dan tidak jelasnya mekanisme pesangon bagi pensiunan. Semua masalah ini terakumulasi dan akhirnya menjadi perhatian serius di tingkat pusat. Hal ini dimulai dari munculnya skema pesangon tahun 2025 yang digadang-gadang akan menjadi solusi komprehensif bagi banyak pensiunan yang selama ini merasa kurang diperhatikan dan tidak diperlakukan secara adil. Awalnya, memang harus diakui, skema ini hanya diprioritaskan bagi ASN yang pensiun mulai tahun 2025 ke depan. Pemerintah pada saat itu fokus untuk memastikan sistem baru ini berjalan dengan baik untuk pensiunan baru terlebih dahulu. Namun, desakan demi desakan dari masyarakat, terutama dari komunitas pensiunan yang aktif bersuara melalui berbagai organisasi, dari keluarga mereka yang prihatin dengan kondisi orang tua mereka, dan juga dari berbagai elemen masyarakat sipil yang peduli dengan kesejahteraan para mantan pegawai negeri, akhirnya membuat pemerintah membuka mata dan mendengarkan aspirasi rakyat. Dan akhirnya, setelah melalui berbagai diskusi, evaluasi, dan kajian mendalam, muncul keputusan bersejarah yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu bahwa data pensiunan lama juga akan dimasukkan dalam skema pesangon yang sama. Ini adalah langkah maju yang luar biasa. Ini artinya mereka yang pensiun bahkan sejak awal tahun 2000-an, atau bahkan sebelum-sebelumnya di tahun 90-an, tetap punya kesempatan yang sama untuk menerima dana pesangon tambahan. Dan ini bukan cuma tambahan yang biasa-biasa saja atau nominal kecil yang tidak berarti. Karena dalam banyak kasus, nominal yang ditawarkan dalam skema baru ini bisa jauh lebih besar, bahkan berkali-kali lipat dibandingkan dengan apa yang pernah diterima dulu saat pertama kali pensiun. Kenapa bisa begitu? Kenapa nominalnya bisa jauh lebih besar? Karena sistemnya sekarang jauh lebih komprehensif dan adil. Sistem baru ini menggabungkan beberapa komponen penting yang dulu tidak pernah diperhitungkan secara menyeluruh. Ada penghitungan ulang yang lebih akurat berdasarkan total masa kerja selama seseorang mengabdi sebagai PNS, ada perhitungan berdasarkan besaran gaji pokok terakhir sebelum pensiun, ada juga tunjangan fungsional yang selama ini mungkin tidak masuk dalam perhitungan pesangon lama, dan yang tidak kalah penting, ada kompensasi atas inflasi yang selama bertahun-tahun tidak pernah diperhitungkan dalam nilai pesangon.
Semua komponen ini digabungkan dalam satu formula khusus yang dirancang oleh tim ahli di kementerian terkait, sehingga menghasilkan nilai pesangon yang jauh lebih realistis dan sesuai dengan kontribusi nyata yang sudah diberikan oleh pensiunan selama masa kerja mereka. Jadi, jangan heran dan jangan ragu kalau ada yang bilang bahwa dana yang akan diterima oleh pensiunan dalam skema baru ini bisa digunakan untuk melunasi utang yang sudah lama menumpuk, untuk membiayai pendidikan anak atau cucu yang masih sekolah atau kuliah, untuk renovasi rumah yang sudah lama rusak, atau bahkan sebagai modal usaha kecil seperti warung, toko kelontong, atau usaha lain yang bisa menghasilkan pendapatan tambahan di masa pensiun. Karena memang jumlahnya cukup signifikan dan bisa memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup pensiunan dan keluarga mereka. Namun, di balik semua kabar gembira ini, tentu saja masih ada banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat, dan itu sangat wajar. Misalnya, apakah dana ini akan cair otomatis langsung ke rekening pensiunan tanpa harus melakukan apa-apa, atau apakah harus melalui proses klaim tertentu? Bagaimana kalau ternyata ada data kepegawaian yang belum lengkap atau ada kesalahan dalam pencatatan? Apakah pensiunan harus datang langsung ke kantor Badan Kepegawaian Daerah atau ke kantor BKN Pusat? Apakah semua provinsi di Indonesia diperlakukan dengan cara yang sama atau ada perbedaan mekanisme antara satu daerah dengan daerah lainnya? Dan yang paling sering ditanyakan oleh hampir semua pensiunan, kapan pencairan dana ini bisa benar-benar dirasakan secara konkret di rekening bank mereka? Semua pertanyaan ini sangat valid, sangat penting, dan memang harus dijawab dengan jelas dan transparan. Dan kita akan membahas satu persatu secara santai, tapi tetap detail dan menyeluruh dalam video ini. Karena tujuan kita bukan cuma sekadar menyebarkan kabar baik dan membuat orang senang sesaat, tetapi juga memastikan bahwa Anda yang menonton video ini benar-benar tahu dan memahami langkah-langkah praktis apa yang harus dilakukan setelah mengetahui informasi ini. Kita ingin memastikan bahwa setiap pensiunan bisa mendapatkan haknya tanpa hambatan, tanpa kebingungan, dan tanpa harus menjadi korban penipuan. Jadi begini, berdasarkan penjelasan resmi yang disampaikan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta juga dari Badan Kepegawaian Negara, mekanisme pencairan dana pesangon ini dilakukan secara bertahap dan terstruktur dengan baik. Gelombang pertama memang sudah dimulai pada bulan April tahun 2025 dan difokuskan kepada pensiunan yang datanya sudah terverifikasi secara penuh dan lengkap di sistem database pusat. Biasanya, data-data ini berasal dari instansi pemerintah yang dulu sudah melakukan update rutin dan memiliki sistem administrasi kepegawaian yang tertib, misalnya kementerian-kementerian besar atau lembaga-lembaga negara yang sudah menggunakan sistem kepegawaian digital sejak lama. Namun, jangan khawatir dan jangan berkecil hati bagi pensiunan yang berasal dari instansi yang mungkin belum sepenuhnya digital, atau yang dulu bekerja di dinas-dinas kecil di tingkat kabupaten atau kecamatan. Karena sekarang tim teknis dari BKN dan kementerian terkait sudah turun langsung ke daerah-daerah untuk melakukan integrasi data manual ke dalam sistem nasional. Jadi kalau dulu Anda pensiun dari dinas kecil di kabupaten terpencil dan selama ini khawatir bahwa data Anda tidak masuk atau tidak tercatat dengan baik, sekarang kemungkinan besar data Anda sudah ada dalam antrian proses integrasi dan verifikasi. Prosesnya memang butuh waktu karena jumlah pensiunan yang harus diverifikasi sangat banyak. Tetapi yang pasti, pemerintah berkomitmen untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Yang sangat penting untuk Anda pahami dan ingat baik-baik adalah bahwa proses pencairan dana pesangon ini sama sekali tidak melibatkan pihak ketiga, makelar, calo, atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi Anda, entah melalui telepon, WhatsApp, atau bahkan datang langsung ke rumah dan mengaku bisa membantu mempercepat pencairan dana pesangon Anda, asal Anda mau membayar sekian juta rupiah sebagai uang jasa atau uang administrasi, itu patut dicurigai dan hampir pasti adalah penipuan. Pemerintah sudah menyatakan secara tegas dan berulang kali bahwa pencairan dana pesangon tidak dipungut biaya apapun. Tidak ada biaya administrasi, tidak ada biaya verifikasi, tidak ada biaya apapun yang harus dibayarkan oleh pensiunan. Semuanya gratis, karena ini adalah hak Anda yang memang sudah seharusnya diterima.
Seluruh proses pencairan dikoordinasikan langsung oleh Badan Kepegawaian Negara bersama dengan Kementerian Keuangan, dan dana akan disalurkan langsung melalui rekening resmi yang biasanya sudah digunakan oleh pensiunan untuk menerima dana pensiun bulanan mereka. Jadi, Anda tidak perlu membuka rekening baru atau melakukan hal-hal yang rumit. Semuanya otomatis. Dan kalaupun memang ada pembaruan data yang diperlukan, misalnya karena ada perubahan nomor rekening atau ada kesalahan dalam pencatatan nama, prosesnya hanya dilakukan melalui saluran resmi yang sah, biasanya lewat kantor pos yang sudah ditunjuk, kantor dinas kepegawaian setempat, atau melalui aplikasi daring resmi milik pemerintah yang bisa diakses dengan aman. Sekarang mari kita bicara soal nominal, karena mungkin ini yang paling membuat Anda penasaran. Berapa sih sebenarnya dana pesangon yang akan diterima oleh setiap pensiunan? Apakah semua pensiunan dapat jumlah yang sama, atau ada perbedaan? Nah, ini yang menarik dan juga yang membuat skema baru ini jauh lebih adil dibanding sistem lama. Dalam skema baru ini, pemerintah menggunakan formula khusus yang sangat komprehensif. Formula ini menghitung total masa kerja seseorang selama mengabdi sebagai PNS, nilai gaji pokok terakhir sebelum pensiun, dan juga apa yang disebut sebagai indeks pengabdian yang mencerminkan tingkat kontribusi dan dedikasi seseorang selama bekerja. Artinya, semakin lama Anda mengabdi dan semakin besar peran serta tanggung jawab Anda saat masih aktif bekerja, maka nilai pesangon yang akan Anda terima juga akan lebih besar. Ini sangat masuk akal dan sangat adil, bukan? Bahkan lebih menarik lagi, ada juga tambahan khusus untuk mereka yang pernah bertugas di daerah terpencil, daerah perbatasan, atau daerah dengan kondisi kerja yang sulit. Ada tambahan untuk mereka yang pernah menerima penghargaan seperti Satya Lencana karena dedikasi mereka yang luar biasa. Ada juga tambahan untuk mereka yang memegang jabatan struktural atau fungsional tertentu saat menjelang masa pensiun. Jadi, bisa dibilang skema pesangon baru ini bukan hanya sekadar pengakuan simbolis, tetapi juga bentuk penghargaan nyata atas dedikasi dan pengabdian selama bertahun-tahun. Ini adalah cara pemerintah mengatakan terima kasih kepada mereka yang sudah memberikan yang terbaik untuk negara. Dan yang bikin lega serta membebaskan, uang pesangon ini bisa digunakan tanpa syarat macam-macam. Tidak seperti bantuan sosial yang seringkali harus digunakan untuk tujuan tertentu saja dan harus dilaporkan penggunaannya, dana pesangon ini bisa langsung ditarik dan digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pensiunan. Ini adalah uang Anda, hak Anda, dan Anda bebas memutuskan bagaimana menggunakannya dengan bijak. Banyak pensiunan yang sudah berniat menggunakan dana ini untuk melunasi hutang di bank atau di koperasi yang sudah lama mengganjal pikiran. Ada yang akan menggunakannya untuk membiayai pendidikan cucu yang sedang kuliah. Ada yang berencana merenovasi rumah yang sudah lama rusak dan tidak nyaman. Ada juga yang memutuskan untuk menggunakan dana ini sebagai modal usaha kecil-kecilan seperti membuka warung sembako, menjahit, atau beternak, sehingga bisa punya penghasilan tambahan di masa pensiun dan tidak sepenuhnya bergantung pada uang pensiun bulanan yang jumlahnya terbatas. Intinya, setelah sekian lama merasa tidak dianggap, setelah sekian lama harus bersabar dan mengalah, sekarang Anda akhirnya punya pegangan nyata, punya harapan konkret, dan punya kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup di masa pensiun. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Namun tetap saja kita harus realistis. Masih ada juga sebagian orang yang merasa bingung, ragu, atau bahkan skeptis terhadap kabar ini. Dan itu sangat wajar, sangat manusiawi. Karena memang banyak sekali berita simpang siur yang beredar di luar sana, terutama di media sosial. Seringkali beredar informasi hoaks tentang pesangon palsu, pencairan fiktif, atau penipuan yang berkedok bantuan pemerintah. Maka dari itu, sangat penting sekali untuk selalu berhati-hati dan selalu mengecek informasi melalui sumber yang resmi dan terpercaya. Kalau Anda merasa ragu atau tidak yakin dengan informasi yang Anda terima, lebih baik tanya langsung ke kantor BKN terdekat atau buka portal resmi mereka di website yang bisa diakses kapan saja. Di sana biasanya ada pengumuman terbaru, ada daftar nama penerima tahap pertama yang bisa dicek, dan ada juga jadwal pencairan untuk gelombang-gelombang berikutnya. Jangan mudah percaya dengan pesan broadcast di WhatsApp yang meminta Anda untuk transfer uang terlebih dahulu sebagai syarat pencairan. Itu hampir pasti penipuan.
Pemerintah tidak pernah dan tidak akan pernah meminta uang dari pensiunan untuk proses pencairan hak mereka. Kalau Anda merasa kesulitan mengakses informasi secara digital karena tidak terbiasa dengan teknologi, jangan sungkan untuk minta bantuan anak atau cucu Anda untuk membantu mengecek melalui HP atau komputer mereka. Generasi muda biasanya jauh lebih paham cara navigasi digital dan bisa membantu Anda memastikan informasi yang benar. Dan jangan lupa, proses ini juga tidak menutup pintu untuk pengaduan atau klarifikasi. Kalau Anda merasa bahwa nama Anda seharusnya tercantum dalam daftar penerima, tetapi ternyata belum muncul, Anda punya hak penuh untuk mengajukan verifikasi ulang. Caranya bisa melalui surat elektronik ke alamat email resmi BKN, bisa melalui hotline resmi yang disediakan khusus untuk pengaduan terkait pesangon, atau bisa juga datang langsung ke kantor instansi tempat Anda dulu bekerja untuk meminta bantuan verifikasi data. Prosesnya mungkin butuh waktu beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan tergantung kompleksitas kasus. Tetapi selama data kepegawaian Anda benar dan lengkap, Anda tetap punya peluang besar untuk mendapatkan hak Anda. Pemerintah sendiri sudah menyampaikan dengan jelas bahwa program pencairan pesangon ini akan terus berjalan sepanjang tahun 2025 dan bahkan bisa diperpanjang hingga tahun-tahun berikutnya kalau memang masih ada data yang perlu diproses. Jadi tidak perlu terburu-buru dan tidak perlu panik kalau ternyata nama Anda belum masuk di gelombang April. Masih ada gelombang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang penting adalah tetap tenang, tetap mengikuti perkembangan informasi, dan tetap aktif mengecek status pencairan Anda. Bahkan ada juga kabar yang sangat menggembirakan bahwa skema ini ke depannya akan diperluas lagi, termasuk untuk ahli waris dari pensiunan yang sudah meninggal dunia, tetapi masih memiliki hak pesangon yang belum dicairkan. Ini sangat penting karena banyak sekali keluarga yang masih menggantungkan harapan pada sisa hak-hak pensiunan yang belum sempat diterima oleh almarhum atau almarhumah. Jadi, kalau Anda punya orang tua, kakek, nenek, atau saudara yang sudah meninggal, tetapi dulu adalah PNS dan belum pernah menerima pesangon penuh, Anda bisa membantu mengecek apakah mereka termasuk dalam daftar pesangon yang belum dicairkan. Proses klaimnya mungkin sedikit lebih rumit karena melibatkan dokumen ahli waris, tapi tetap bisa dilakukan. Dan jangan ragu untuk bertanya ke pihak yang berwenang, karena pemerintah sekarang jauh lebih terbuka dan responsif dalam menerima aduan, apalagi yang menyangkut hak keuangan rakyat. Tentu saja, kita harus tetap realistis dan objektif. Semua ini belum sempurna. Masih ada banyak tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam implementasi program ini. Mulai dari tantangan sinkronisasi data antar daerah yang kadang tidak terkoneksi dengan baik, keterbatasan sumber daya manusia di lapangan terutama di daerah-daerah terpencil, hingga proses verifikasi manual yang kadang makan waktu lama karena banyaknya dokumen yang harus dicek satu persatu. Tapi setidaknya, sekarang kita tahu dengan pasti bahwa arah kebijakan pemerintah sedang menuju ke arah yang benar. Arah yang lebih adil, lebih transparan, dan lebih peduli terhadap nasib para pensiunan yang selama ini terabaikan. Ini bukan soal belas kasihan atau charity semata, tetapi soal tanggung jawab moral dan hukum negara terhadap mereka yang sudah berjasa dan berkontribusi membangun bangsa ini. Jadi mari kita sama-sama berharap dan berdoa bahwa program ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa hambatan berarti, dan bisa memberikan manfaat nyata bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Dan mari kita juga terus aktif memantau, bertanya, dan memperjuangkan hak kita. Karena kalau bukan kita yang peduli dengan hak kita sendiri, siapa lagi yang akan peduli?